Saya ingin menyampaikan 4 hal terkait persiapan KTT G20. Hal yang pertama adalah mengenai situasi dunia atau konteks global yang sedang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah persiapan substansinya. Ketiga adalah mengenai konfirmasi kehadiran, dan keempat adalah persiapan logistiknya. Pertama, saya ingin mulai yang pertama, yaitu mengenai konteks dunia saat ini. Rekan-rekan, per hari ini sekitar 1 bulan lagi atau tepatnya 32 hari lagi, KTT G20 akan diselenggarakan di Bali, yaitu 15-16 November 2022. Semua persiapan terus kita lakukan, baik persiapan logistik maupun persiapan substansinya. Teman-teman pasti ketahui bahwa presidensi Indonesia di G20 tahun ini mungkin merupakan presidensi yang paling sulit, di mana dunia sedang menghadapi multiple crisis. Pandemi belum tuntas, perang di Ukraina, tensi geopolitik menajam, dan juga terjadinya krisis pangan, energi, dan keuangan. Dalam kondisi yang extraordinary tingkat kesulitannya ini, maka pembahasan harus dilakukan dan diperlukan adanya inovasi di dalam pembahasan atau cara-cara baru agar pembahasan tidak terhenti. Sudah akan pasti teman-teman, diskusi di dalam KTT sebagaimana terjadi pada pertemuan G20 tingkat menteri dan bahkan di pertemuan multilateral lain akan penuh dengan dinamika. Itu sudah pasti akan terjadi. Di dalam kondisi normal saja, negosiasi di G20 tidak pernah mudah. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, di mana posisi negara benar-benar terdapat gap yang cukup lebar antara satu posisi dengan posisi yang lain. Sehingga dapat dibayangkan tingkat kesulitan saat ini seperti apa. Nah, itu adalah faktanya. Tugas Indonesia sebagai Presiden G20 adalah mengelola agar dinamika yang sangat luar biasa tersebut tidak merusak seluruh bangunan G20. It is not about the presidency itself, tetapi Indonesia justru berpikir panjang, berpikir untuk dunia. Bahwa G20 tidak boleh gagal karena G20 hasil kerjanya ditunggu oleh masyarakat dunia. Jadi sekali lagi, G20 tidak boleh gagal. Di masa sulit seperti ini, G20 adalah salah satu dari sedikit forum ekonomi dunia yang masih dapat bekerja merespons krisis global saat ini. Taruhannya terlalu besar jika G20 gagal, karena sekali lagi menyangkut nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia terus mengajak negara anggota G20 untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada dunia. Keberhasilan G20 bukan di tangan 1-2 negara, tetapi berada di tangan seluruh anggota G20. It is a collective responsibility. Kalau kita ingin dikatakan sebagai negara besar, maka tanggung jawabnya pun juga besar. Dan tanggung jawab itu harus ditunaikan dengan baik. Dan itulah pesan yang kita terus sampaikan kepada negara-negara anggota G20. Mengenai komitmen Indonesia tetap crystal clear. We will do our best agar G20
menghasilkan kerjasama konkret. Saya ingin garis bawahi kerjasama konkret yang tidak saja berguna bagi anggotanya, namun juga bagi dunia, terutama bagi negara berkembang. Extra effort terus kita lakukan. Di luar negosiasi formal, komunikasi terus kita jalankan, kita jalin dengan semua, satu persatu, dan dalam semua tingkatan. Saya ingin memberikan contoh, komunikasi intensif yang saya lakukan dengan semua Menlu G20, satu persatu, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York bulan lalu. Minggu ini, saya kembali lakukan komunikasi satu persatu dengan mereka, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Prancis, Menteri Luar Negeri Inggris, Menteri Luar Negeri Jerman, Menteri Perdagangan Kanada, dan semalam melalui dubes kita di Beijing, saya juga menyampaikan beberapa pesan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!